Pernahkah kamu berjanji pada diri sendiri untuk berhenti melakukan sesuatu, lalu beberapa jam kemudian mendapati dirimu mengulanginya lagi tanpa sadar? Rokok yang tiba-tiba sudah menyala di tangan, ponsel yang terbuka sebelum niat bekerja benar-benar dimulai, atau camilan yang habis tanpa pernah terasa proses makannya. Perasaan yang muncul bukan hanya kesal, tapi juga bingung, seolah ada bagian dari dirimu yang berjalan sendiri tanpa izin. Di titik inilah banyak orang merasa terjebak dalam lingkaran yang sama, berulang, melelahkan, dan terasa sulit diputus. Yang membuatnya semakin menjengkelkan adalah ilusi kendali. Kita merasa sebagai makhluk sadar, rasional, mampu memilih. Namun kenyataannya, tubuh sering bergerak lebih cepat daripada pikiran. Tangan sudah meraih, jari sudah menekan, langkah sudah melangkah. Baru setelah itu, kesadaran datang dan bertanya, kenapa aku melakukan ini lagi? Ada jarak tipis antara niat dan tindakan, dan di celah sempit itulah kebiasaan lama mengambil alih. Bayangkan otak seperti sebuah komputer super canggih yang dirancang untuk bertahan hidup. Agar tidak cepat kehabisan energi, sistem ini memiliki mode hemat daya. Setiap tindakan yang diulang berkali-kali akan dipindahkan ke mode otomatis, agar tidak perlu dipikirkan terus-menerus. Kebiasaan adalah jalan pindas biologis, bukan kelemahan moral. Masalahnya, otak tidak membedakan apakah kebiasaan itu baik atau merugikan. Selama ia menghemat energi, sistem akan tetap mempertahankannya. Ketika usaha menghentikan kebiasaan itu gagal berkali-kali, dampaknya bukan hanya fisik, tapi juga psikologis. Rasa bersalah mulai menumpuk, harga diri perlahan terkikis, dan muncul suara batin yang mempertanyakan kemampuan diri sendiri. Banyak orang akhirnya menyimpulkan bahwa mereka kurang disiplin, kurang kuat, atau memang sudah seperti ini adanya. Padahal yang terjadi bukan soal karakter, melainkan mekanisme saraf yang bekerja di luar kesadaran penuh. Disinilah peran pikiran bawah sadar menjadi sangat dominan. Sebagian besar aktivitas harian kita digerakkan oleh proses otomatis yang berjalan di balik layar. Jauh lebih besar porsinya dibanding pikiran sadar yang logis dan analitis. Pikiran sadar hanya seperti lampu senter kecil, sementara sistem bawah sadar adalah mesin besar yang terus beroperasi tanpa henti. Jika mesin ini sudah diprogram dengan pola tertentu, maka niat sadar seringkali kalah cepat. Kabar baiknya, setiap sistem memiliki celah. Di balik rutinitas otomatis itu, ada momen singkat di mana pola bisa diganggu, dibelokkan, bahkan diputus. Bukan dengan memaksa diri atau mengerahkan tekad berlebihan, melainkan dengan memanfaatkan cara kerja sistem saraf itu sendiri. Ada semacam glitch, sebuah interupsi strategis yang mampu menghentikan kebiasaan di titik awalnya sebelum ia mengambil alih. Di channel ACHND Viewpoint, kita tidak hanya berbicara tentang motivasi, tapi membedah apa yang benar-benar terjadi di balik layar pikiran manusia. Jika kamu pernah merasa kalah oleh kebiasaanmu sendiri, video ini bukan untuk menyalahkanmu, tapi untuk memberimu peta yang lebih akurat tentang medan yang sedang kamu hadapi. Mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami bagaimana otak menciptakan jebakan otomatis tersebut. Di dalam otak, kebiasaan tidak tercipta secara abstrak. Ia memiliki alamat biologis yang jelas. Salah satu pusat utamanya adalah basal ganglia, struktur kuno yang bertugas mengelola pola otomatis dan gerakan berulang. Berseberangan dengannya ada prefrontal cortex, bagian otak yang lebih muda dan rasional, tempat kita menimbang, merencanakan, dan membuat keputusan sadar. Setiap kali kamu berniat berubah, dua wilayah ini seperti terlibat tarik-menarik. Logika mencoba mengarahkan, sementara sistem otomatis berusaha mempertahankan pola lama. Neuroscience mengenal prinsip sederhana namun kuat yang disebut aturan Hebbian. Neuron yang aktif bersama akan terhubung semakin kuat. Setiap kali sebuah kebiasaan diulang, rangkaian neuron yang sama menyalakan diri secara bersamaan. Pengulangan ini ibarat mengelas kabel-kabel saraf menjadi satu jalur yang semakin tebal dan stabil. Inilah alasan mengapa sesuatu yang awalnya terasa canggung, lama-kelamaan bisa terjadi tanpa perlu dipikirkan lagi. Struktur kebiasaan juga mengikuti pola yang relatif konsisten. Selalu ada pemicu, sebuah isyarat kecil dari lingkungan atau emosi internal. Pemicu ini diikuti oleh rutinitas, yaitu perilaku yang sudah dipelajari. Setelah itu datang ganjaran.
Bisa berupa rasa lega, nikmat sesaat, atau pengalihan dari stres. Otak tidak terlalu peduli bentuk ganjarannya. Yang penting ada sinyal bahwa pola tersebut memberikan sesuatu yang bernilai. Bayangkan jalur saraf kebiasaan lama seperti jalan tol yang lurus dan licin. Begitu pemicu muncul, sinyal saraf melaju tanpa hambatan menuju rutinitas yang sama. Sementara itu, kebiasaan baru masih seperti jalan setapak di hutan, sempit, berliku, dan membutuhkan usaha ekstra untuk dilewati. Saat otak dihadapkan pada pilihan cepat, sistem otomatis hampir selalu memilih jalur yang paling mudah dan dikenal. Di balik semua ini, ada peran kimia otak yang sangat menentukan, dopamin. Zat ini bukan sekedar hormon kesenangan, melainkan sinyal prediksi ganjaran. Dopamin dilepaskan bahkan sebelum kita melakukan kebiasaan saat otak mengantisipasi hasilnya. Itulah mengapa hasrat bisa muncul begitu kuat meskipun kita tahu konsekuensinya tidak sepadan. Otak sedang mengejar janji reward instan, bukan manfaat jangka panjang. Banyak orang mencoba melawan sistem ini dengan kekuatan tekad. Masalahnya, willpower adalah sumber daya terbatas. Ia mengandalkan prefrontal cortex yang mudah lelah ketika harus terus-menerus menahan dorongan otomatis. Saat energi mental menurun karena stres, kurang tidur, atau emosi negatif, kontrol sadar melemah, dan basal ganglia kembali mengambil alih kemudi. Inilah sebabnya niat baik sering runtuh di saat paling tidak diharapkan. Memahami konflik biologis ini membawa kita pada satu kesimpulan penting. Perubahan tidak cukup hanya dengan motivasi. Dibutuhkan intervensi yang bekerja langsung pada struktur pola otomatis itu sendiri. Bukan melawan arus dengan tenaga, tetapi mengganggu mekanisme yang membuat arus itu terus mengalir. Di titik inilah, pendekatan Neuro-Linguistic Programming, khususnya teknik pattern interrupt, menjadi relevan sebagai alat mekanis untuk berinteraksi langsung dengan sistem kebiasaan otak. Neuro-Linguistic Programming atau NLP dapat dipahami sebagai upaya mempelajari bahasa internal otak manusia. Ia bukan teori abstrak, melainkan peta praktis tentang bagaimana pikiran, bahasa, dan respon saraf saling terhubung. Jika otak diibaratkan sebagai mesin kompleks, maka NLP berfungsi seperti buku petunjuk penggunaan, membantu kita memahami tombol mana yang memicu reaksi tertentu dan bagaimana mengubah urutan kerjanya. Di dalam NLP, ada satu konsep kunci yang menjadi inti pembahasan kita, yaitu pattern interrupt. Secara sederhana, pattern interrupt adalah teknik untuk memutus alur otomatis yang sedang berjalan di pikiran dan tubuh. Saat kebiasaan mulai aktif, ia bergerak mengikuti skrip lama. Interupsi pola bekerja dengan menghentikan skrip tersebut di tengah jalan, sebelum mencapai akhir yang biasa terjadi. Untuk memahaminya lebih mudah, bayangkan piringan hitam yang memiliki goresan kecil. Selama jarum berada di jalur itu, lagu akan terus mengulang bagian yang sama. Kebiasaan bekerja dengan cara serupa, ia mengulang fragmen perilaku yang sama karena jalurnya sudah terbentuk. Salah satu contoh klasik adalah jabat tangan yang sengaja diputus di tengah gerakan, menciptakan momen singkat kebingungan. Di detik itulah, pikiran sadar berhenti sejenak dan sistem bawah sadar menjadi lebih terbuka terhadap arahan baru. Secara neurologis, pattern interrupt bekerja seperti kejutan ringan pada sistem saraf. Kejutan ini tidak harus keras, yang penting cukup berbeda dari pola biasa. Ketika sesuatu yang tak terduga terjadi, otak berhenti menjalankan rutinitas lama dan mengalihkan sumber dayanya untuk memahami situasi baru. Proses ini menciptakan celah kesadaran yang sangat singkat, namun sangat berharga. Fase kebingungan sesaat inilah yang sering disalahpahami. Banyak orang menghindarinya, padahal justru di momen itulah otak menjadi paling fleksibel. Saat bingung, sistem lama tidak aktif, sementara sistem baru belum terbentuk. Otak berada dalam kondisi mencari arah, dan pada fase ini, sugesti atau pola baru dapat masuk dengan jauh lebih mudah dibanding kondisi normal. Tujuan akhir dari pattern interrupt bukan sekedar menghentikan kebiasaan untuk sesaat. Target sebenarnya adalah merusak struktur otomatis yang membuat pola lama berjalan tanpa disadari.
Dengan interupsi yang tepat dan berulang, jalur lama kehilangan dominasinya, membuka ruang bagi respons baru yang lebih selaras dengan tujuan sadar kita. Inilah jembatan antara pemahaman teori dan perubahan nyata. Langkah pertama dalam pattern interrupt adalah mengenali pemicu dengan presisi tinggi. Ini bukan tentang momen besar, melainkan mikrodetik sebelum kebiasaan mengambil alih. Saat tangan mulai bergerak, saat pikiran memberi alasan cepat, atau saat emosi kecil muncul seperti isyarat awal. Latih diri untuk menangkap detik rapuh ini, karena di sanalah pintu masuk menuju perubahan berada. Waktu adalah faktor penentu. Interupsi yang dilakukan setelah kebiasaan berjalan penuh hampir selalu terlambat, karena sistem otomatis sudah menyelesaikan siklusnya. The shock harus terjadi tepat saat pola mulai aktif, bukan saat penyesalan muncul. Semakin cepat interupsi dilakukan, semakin besar peluang menghentikan rangkaian syaraf sebelum mengunci perilaku lama. Interupsi fisik seringkali menjadi cara paling efektif, karena tubuh lebih cepat merespons daripada pikiran. Berdiri tiba-tiba, menepuk tangan dengan keras, mengubah postur secara ekstrim, atau melakukan gerakan tak terduga, dapat memutus alur otomatis. Tubuh yang berubah mendadak memaksa otak berhenti sejenak untuk memproses situasi baru. Selain fisik, interupsi juga bisa bersifat verbal atau internal. Berteriak stop di dalam hati dengan nada tegas atau membayangkan visual yang mengejutkan seperti kaca pecah atau cahaya terang yang tiba-tiba muncul. Teknik ini bekerja karena otak merespons intensitas dan kejutan, bukan sekedar kata-kata lembut yang mudah diabaikan. Banyak orang bertanya, mengapa interupsi harus terasa aneh atau berlebihan? Jawabannya sederhana. Sistem kebiasaan tidak bereaksi pada hal yang biasa. Basal ganglia hanya berhenti ketika ada sinyal yang cukup ganjil untuk memicu sistem alarm. Keanehan adalah kunci untuk menghentikan alur otomatis yang sudah terlalu familiar. Bayangkan seseorang yang ingin berhenti menggigit kuku. Setiap kali jari mendekat ke mulut, ia langsung menyentakkan tangan ke bawah sambil menarik nafas dalam. Gerakan ini tidak elegan, bahkan terasa canggung. Namun justru karena itulah pola lama terputus. Setelah beberapa kali, tubuh belajar bahwa sinyal lama tidak lagi menghasilkan respons yang sama. Jika the shock berhasil, akan muncul sensasi singkat seperti kosong atau blank. Sejenak, tidak ada dorongan, tidak ada kebiasaan, hanya keheningan kecil di pikiran. Banyak orang mengira ini kegagalan, padahal justru inilah tanda keberhasilan. Kekosongan ini adalah ruang emas, tempat kita bisa menanamkan respons baru sebelum pola lama kembali mencoba mengambil alih. Setelah interupsi berhasil, otak memasuki keadaan hening singkat yang terasa asing. Kondisi ini berbahaya sekaligus berharga. Berbahaya karena sistem lama akan berusaha kembali mengisi ruang kosong tersebut. Dan berharga karena untuk sesaat tidak ada pola dominan yang mengendalikan respons. Jika pada momen ini tidak ada arah baru, kebiasaan lama akan muncul kembali seolah tidak pernah diganggu. Disinilah swish pattern memainkan peran kunci. Teknik ini dirancang untuk memanfaatkan celah kesadaran dengan cepat, seperti memasang program baru tepat setelah sistem lama dimatikan. Swish bukan sekedar visualisasi positif, melainkan cara terstruktur untuk mengajarkan otak merespons pemicu lama dengan hasil yang berbeda secara otomatis. Langkah awalnya adalah menciptakan gambaran mental tentang situasi pemicu kebiasaan buruk. Visual ini dibuat sengaja tidak menarik, buram, redup, atau hitam putih. Rasakan suasana lama tersebut tanpa emosi kuat. Cukup sebagai sinyal pengenal bagi otak. Tujuannya bukan menghidupkan kebiasaan, tetapi memberi penanda awal yang akan segera digantikan. Amati pemicunya, lakukan interupsi di momen awal, lalu arahkan ulang dengan pola baru. Pendekatan kecil namun presisi jauh lebih berdampak dibanding janji besar yang sulit dijaga. Semua teknik yang dibahas akan sia-sia tanpa satu fondasi utama, yaitu kesadaran. Kemampuan untuk hadir di detik awal sebelum kebiasaan bergerak adalah pintu masuk perubahan.
Semakin sering kesadaran ini diaktifkan, semakin luas ruang pilihan yang kamu miliki dalam setiap situasi. Jika kamu mau, bagikan di kolom komentar kebiasaan apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Bukan untuk dihakimi, tetapi sebagai bentuk komitmen pada diri sendiri. Menyebutkannya secara sadar seringkali sudah menjadi langkah awal untuk melemahkan cengkeraman pola lama. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini. Dukungan kecil dari kamu sangat berarti. Cukup dengan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai bertemu di video selanjutnya.